As usual, saya selalu lupa. Ulang ya. Kita sampai mana tadi? Oke, kita sampai sini ya. Kenapa sih kita menggunakan pendekatan SFL dalam mempelajari penerjemahan? Nah, ini kita mengutip ya kata-kata dari Newmark, mbahnya, yang melaporkan bahwa since the translator is concerned exclusively and continuously, karena penerjemah itu dia concernnya selalu ya secara eksklusif dan secara berkesinambungan selalu dengan makna, karena dia harus mengalih bahasakan dari sumber ke target. Makanya it is not surprising kalau teori linguistiknya Halliday yang melihat bahwa bahasa merupakan potensi kita dalam memaknai harus menawarkan cara-cara yang efektif begitu ya untuk menentukan bagian-bagian dari teks sumber dan jaringan maksudnya dan ini bagaimana sih cara mentransfer ya makna dari teks sumber ke teks target begitu kurang lebihnya kata Newmark. Makanya Newmark itu juga mendukung pendekatan SFL ini sangat membantu dalam melakukan bukan melakukan penerjemahan, lebih tepatnya dalam mengajari bagaimana caranya melakukan penerjemahan gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini dalam SFL itu kita mengenal ada metafungsi yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan makna-makna tertentu, yaitu ada makna ideational, biasanya ada makna logis dan experiential. Itu ideational metafunction ini deals with the content of the message gitu. Kalau saya bilang Azizi is a diligent student, artinya makna ideationalnya adalah bahwa saya pengen ngejelasin atribut tertentu mengenai Azizi, yaitu Azizi itu anak yang rajin gitu, mahasiswa yang rajin misalnya. Itu adalah makna ideationalnya. Bisa dilihat dari mana makna ideationalnya? Bisa dilihat dari kata kerjanya. Saya menggunakan kata kerja is, ya kan? Azizi is a diligent student. Maka kata kerja is, am, are itu digunakan untuk dikelompokkan sebagai makna relasional yang merelasikan satu atribut dengan ini tertentu dengan sifat-sifat tertentu gitu ya. Lalu ada metafungsi interpersonal. Metafungsi interpersonal ini bisa kita lihat dari bagaimana cara kita mengubah penerjemahan mengalih bahasakan, misalnya apakah menggunakan mode deklaratif ataukah menggunakan mode interrogatif ataukah menggunakan mode command atau perintah gitu. Itu ada di interpersonal. Apakah kita menggunakan modality? Modality itu yang menunjukkan degree of forces dalam fokus kalimat Anda. Misalnya kan kalau misalnya degree of forces-nya tinggi, berarti Anda pakainya must. Kalau degree of forces-nya sedang, Anda boleh pakai should. Kalau degree of forces-nya biasa aja gitu, rendah, Anda boleh pakai may, misalnya kayak gitu. Itu interpersonal itu deals with that. Modality, mood, dan attitude. Dan appraisal, appraisal nggak kita bahas. Nah, yang ketiga adalah tekstual. Tadi yang tim rim itu ada di fokus kita di sini. Kita akan menganalisis teks secara tekstual menggunakan analisis tim dan rim. Nah, ini kalau Anda melihat ada strata of language, jadi strata dalam bahasa menurut teori SFL ya. Ini saya adopsi dari teorinya Matthiessen yang dipublikasikan tahun 92. Matthiessen ini lumayan ya, dia anaknya mbahnya teori SFL. Kan tadi mbahnya Halliday, nah ini anaknya Matthiessen. Jadi levels of language itu kalau kita lihat dari bawah itu ya, fonologi atau grafologi, bunyi-bunyian, A, I, U, E, O, vokal konsonan. Nah, itu di sini. Lalu masuk ke leksikogrammer. Leksikogrammer ini kalimat, tataran kalimat dan grammar. Kalimat dengan struktur. Kan kalau dalam bahasa Inggris tensesnya beda-beda misalnya. Itu kan untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan waktu. Untuk menunjukkan apakah aktivitas sudah selesai dilakukan atau enggak. Nah, itu ada di tataran leksikogrammer. Di leksikogrammer kalau kita menerjemahkan masih dalam tataran leksikogrammer itu biasanya ya masih ngambang gitu karena kita nggak masuk ke semantik. Semantik ini adalah tataran makna.
apakah maknanya itu sudah dipertahankan atau tidak dari teks sumber ke teks penerjemahan. Lalu ada tataran konteks yang lebih luas lagi. Jadi kalau Anda katakanlah menerjemahkan teks dari bahasa Inggris yang idiomnya misalnya it rains cats and dogs, Anda nggak bisa nerjemahinnya hujan anjing dan kucing gitu. Berdasarkan konteks, Anda carilah peribahasa atau apa sih namanya kayak gitu tuh. Saya lupa namanya apa. Tapi carilah padanannya di bahasa Indonesia yang setara gitu. Kalau misalnya di bahasa Inggris, don't keep walking around the bush gitu, berarti artinya kan bukan dia lagi ngacak-ngacak semak-semak, enggak kan, tapi dia ngomongnya muter-muter gitu, nggak to the point. Nah gitu, konteks itu nanti masuknya ke situ dalam menerjemahkan. Pokoknya makna transfernya itu nggak cuma transfer kata per kata, nggak cuma transfer leksikogrammer saja, tapi juga transfer semantik, mempertahankan semantik, Next ya. Nah, ini ada tentang leksikogrammer. Leksikogrammer itu seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu dealing with meaning in clause level. Jadi leksikogrammer ini masih level mikro, kita nerjemahin level mikro. Kalau semantics, kalau sudah masuk makna, kita masuk ke teknik penerjemahan di level makro. Karena kan kalau misalnya saya bilang Azizi is a diligent student aja kan itu masih level mikro, masih level leksikogrammer. Tapi bagaimana kalau level semantiknya, bisa saja ternyata itu nggak berhenti sampai situ loh teksnya. Bisa saja ketika saya bilang Azizi is a diligent student, ternyata ada terusannya. Tapi dia seneng ngegangguin temennya yang belajar misalnya gitu. Nah maknanya nggak boleh dipisahkan dari teks tersebut. Kalau secara leksikogrammer dari mikronya Anda ambil aja kan tidak mencerminkan makna yang utuh itu secara keseluruhan. Nah itu kaitannya ke situ. Oke, semantic is thus a system of meaning, sistem makna yang diwujudkan oleh leksikogrammer. Jadi ada meaning kalau ada leksikogrammer gitu. Jadi mikro ini bagian dari makro. Kalau leksikogrammernya disusun sedemikian rupa, maka dia akan membentuk satu sistem makna. Nah, this meaning making atau pemaknaan ini adalah merupakan interpretasi dari pengalaman. Translators cannot create a text. Jadi translator itu nggak bisa loh bikin teks atau membuat teks tanpa dia melihat makna di level klausa. Dan tidak juga bisa membuat teks yang koheren tanpa melihat makna dalam level teks. Kalau tadi kan makna dalam level klausa. Kalau ini makna dalam level teks. Kalau teks itu klausa secara keseluruhan. Itu saya ambil dari pendekatannya Mirakim. Nah, sekarang ada pertanyaan, terus kenapa sih tim itu penting dalam menerjemahkan atau dalam mengajarkan penerjemahan gitu? Tim ini merupakan awalan dari pesan. Saat saya bilang Azizi is a diligent student, berarti yang mau saya tekankan, fokus saya adalah lagi ngomongin Azizi gitu. Jadi tim itu adalah atau awalannya adalah point of departure, di mana message itu akan Anda sampaikan, fokusnya dari mana, di Azizi gitu misalnya. Oke, yang kedua tim itu adalah aspek yang mengarahkan klausa dalam konteksnya. Ini contoh ya. I don't think Farel will make it to the class today since he broke his legs this morning. Amit-amit ya. Ini Farel ada di sini nggak? Farel, are you listening? Am I talking alone? I'm here with you, Miss. Is Farel there? Farel ada nggak? Farel is asleep, I think. Farel don't sleep. No, Miss. I don't sleep, Miss. Oke, ini soalnya saya contohnya pakai nama Anda nih. Nah, jangan sampai beneran Miss itu. Ya karena saya bilang amit-amit yang baik. Nah ini kan I itu timnya ya. I don't think Farel will make it to the class today since he broke his legs this morning. Amit-amit ya. Nah I-nya itu berfungsi sebagai tim. Sisanya sampai this morning itu fungsinya sebagai rim atau rema. Gitu ya. Jadi bisa bedain ya tim sama rim ya. Sekali lagi tim itu bukan subjek. Tim itu bisa
kata sambung, tim itu bisa bisa noun phrase. Nah, rim itu pokoknya apa yang dituliskan setelah tim aja, itu rim. Ini ada contohnya ya. Farel will make it to the class today since he broke his legs this morning. Itu tim dengan rimnya. Lihat nih. Temanya Farel. Rim itu what will it make it? Harusnya will not ya, itu ketinggalan note-nya. Will not make it to the class today since he broke his legs this morning. Jadi tim sama rim ya. Jadi fokusnya ada di Farel. Kita lagi mau ngomongin Farel, keadaannya Farel. Ternyata Farel itu patah, amit-amit, patah kakinya, nauzubillah ya. Jangan sampai. Farel itu patah kakinya, makanya dia nggak bisa masuk kelas gitu. Jadi fokusnya ada di Farel, bukan ada di kakinya Farel. Gitu. Pokoknya intinya adalah fokusnya ada di tim. Since he broke his legs this morning. Nah kan kalau tim rim ini bisa kita bagi ya per klausa. Ini kan kalimat nih. Farel will not make it to the class today since he broke his legs this morning. Ini kan kalimat. Lalu kita breakdown dari since. Jadi klausa yang dependent itu kan since he broke his legs this morning. Kalau kita breakdown klausa keduanya, since he broke his legs this morning, since-nya menjadi tim. Harusnya he broke his legs this morning ini masuk ke rim ya. Since he broke his legs this morning gitu. Jadi tim itu tidak hanya artinya subjek, bisa juga cohesive devices atau kata sambung. Nah ini kita terjemahkan karena kita lagi di kelas translation. Saya rasa Farel tidak bisa masuk kelas karena kakinya patah tadi pagi. Nah kira-kira